Siapa yang bertanggung jawab kepada anak-anak itu? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Pembantunya, supirnya, tetangganya, neneknya, kakeknya, atau siapa? Ibu dan ayahnya. Ibu dan ayahlah yang berada kewajiban di tangan mereka. Kita mulai dulu dari bapak-bapak. Saya pikir tadi semua yang hadir ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak, cuman ada bapak-bapak beberapa orang. Kita bahas dulu bapak-bapak. Saya ingin tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, mana yang lebih banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Diskusi anak dengan ibu atau diskusi anak dengan ayah? Anak dengan ayah. Apa kira-kira faidahnya? Apa faedah kira-kira anak itu lebih banyak diskusi dengan ayah dalam Al-Quran dibandingkan diskusi dengan ibu? Taib. Nah di sini, taib, mungkin saya paham maksudnya. Di sini ada isyarat, kalaupun memang ibu tugasnya di rumah lebih banyak menjaga anak-anak waktunya, tetapi bukan berarti bapak nggak ada tanggung jawab untuk menjaga anaknya. Bapak bukan tidak ada tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Ya, bapak bukan hanya bawa pulang uang ke rumah, beli baju, sekolahkan anak, ya udah terus selesai. Enggak. Tapi di sini ada isyarat di dalam Al-Qur'an. Allah lebih banyak menyebutkan diskusi ayah dengan anak-anak. Ada pesan agar ayah itu jangan hanya memberikan kebutuhan kepada anaknya, tapi juga dia harus memberikan waktu. Coba kita lihat apa diskusi antara ayah dengan anak yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Diskusi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Diskusinya masalah apa? Nabi Yusuf lihat mimpi, cerita sama ayahnya. Baik. Kisah diskusi Nabi Ibrahim dengan anaknya. Apa lagi ceritanya? Atau apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf melihat beliau bermimpi, atau maksudnya Nabi Ibrahim beliau bermimpi menyembelih anaknya. Cerita sama anaknya. Subhanallah ya. Jadi ceritanya itu bukan cerita hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang umum. Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf mereka berdiskusi dengan ayah dan anaknya hal-hal yang sifatnya pribadi. Iya, dan tidak mungkin ada hal yang sangat pribadi diceritakan antara ayah dengan anak kecuali memang sangat dekat antara ayah dengan anak tersebut. Tapi antum misalnya sudah punya anak 17 tahun. Ya, nah biasanya anak antum yang 17 tahun curhat sama antum, ngomongnya apa? Ayah, uang udah habis. Ayah, ini ada SPP. Ayah, ini beli buku. Kan begitu kan? Pernah nggak dia cerita, ayah, saya tuh punya teman. Teman saya itu kan kadang-kadang dia suka sakit, sakitnya suka pingsan sendiri. Terus ya kadang-kadang abang bantuin dia, ya kadang-kadang jajan abang kasih untuk dia. Ya bisa nggak ya ayah bantu dia supaya dia bisa lebih sehat? Pernah nggak dicurhatin anak-anak seperti ini? Nggak pernah ya? Pernah nggak ibu-ibu? Anak-anak curhat sama ayahnya demikian? Atau jangan-jangan ketika anaknya punya hal-hal atau ketika anaknya berbuat sesuatu yang nggak baik, itu biasanya ayah ngomong langsung ke anak atau ayah pesannya sama ibu? Pengalaman ibu-ibu gimana? Paham nggak ibu-ibu masalah soalnya? Paham nggak soalnya? Saya ulangi kembali. Ini anaknya sudah umur 16 tahun. Iya, umurnya sudah 16 tahun anaknya. Atau 15 tahun. Ya. Nah, kemudian si bapak melihat sesuatu yang dia tidak sukai dari anaknya. Nah, biasanya si bapak langsung mengingatkan anaknya untuk tidak berbuat hal yang tidak baik, atau dia sampaikan melalui ibu. Biasanya gimana? Langsung disampaikan ke anaknya oleh bapak atau dilewat ibu dulu sampaikan? Hah? Lewat siapa? Hah? Paham nggak soal yang saya maksud? Atau saya tanya sama bapak-bapak sekarang di sini. Biasanya lewat ibu atau langsung? Lewat ibu biasanya, dikata bapak. Siapa namanya? Pak Joko. Pak Joko bilang biasanya sampaikan lewat ibu. Iya. Lewat ibu. Ya bapak-bapak yang lain? Atau anak yang masih kecil-kecil? Anaknya nakal nih. Iya. Kemudian bapaknya ingin nasihatin anaknya. Nah, anaknya dinasehatin langsung atau lewat si ibu?
Hah? Kadang langsung, kadang sama ibu. Seringnya? Sering sama ibu. Tapi soal yang kedua yang ingin saya tanya, kenapa kira-kira? Kenapa harus lewat istri? Kenapa kira-kira harus lewat istri? Hah? Kalau kita terlalu keras nanti kasih taunya. Oh, masya. Kalau kita kasih tahu bisa digebukin. Mungkin kalau sama istri bisa dinasihatin. Tapi masya Allah. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Coba kita memikirkan sejenak ya. Kita memikirkan sejenak. Ketika ada teman kita berbuat hal yang tidak baik, berani nggak kita ngomong sama dia? Berani nggak kita tegur? Berani ya? Berani. Nah, kenapa ketika dengan anak kandung kita sendiri, darah daging kita sendiri, kita harus melalui istri ngomongnya? Kepikiran nggak kita kira-kira? Kenapa ini sebenarnya terjadi? Kenapa? Apa yang terjadi di balik ini semuanya? Mohon maaf, mohon maaf. Karena anak itu ketika umurnya 2 tahun, 3 tahun itu selalu di atas pangkuannya kita. Selalu di atas pangkuan kita. Ketika anak kita umurnya sudah mulai masuk SMP, itu anaknya dimasukkan ke pesantren. Atau jangan-jangan kelas 5 SD sudah masuk pesantren. Pesantrennya di Jawa lagi sana. Kenapa nggak mau? Wah, biar nggak saya urus, biar terurus di pesantren sana. Anaknya masih kelas 5 SD dimasukin ke pesantren. Ya, kaidah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, hal yang baik ketika tidak ditempatkan pada tempatnya, kadang itu hal tidak menjadi baik. Betul, membawa anak di pesantren hal yang baik. Tetapi ada anak-anak di umur-umur yang masih kecil, dia butuh perhatian dari orang tuanya. Dia masih butuh dicium-cium sama bapaknya, dicium-cium sama ibunya, dipeluk-peluk sama ibunya, dielus-elus rambut sama ibu dan bapaknya. Dia masih butuh perhatian. Lah dibawa ke pesantren sana gimana coba? Saya ingat sekali waktu Syekh Abdullah Mar'i datang ke Indonesia ke sebuah pesantren. Kebetulan banyak anak-anak kecil, anak-anak umur, anak-anak TK, anak-anak SD. Kata saya, siapa ini? Santri katanya. Santri. Bapaknya nggak sayang sama anaknya, kecil-kecil udah dimasukin ke pesantren. Jadi para hadirin dan hadirat, hal yang baik saya tegaskan kembali, kalau tidak diletakkan pada tempatnya itu tidak akan menjadi baik. Anak-anak itu masa kecilnya masa main-main. Ya, bukan main terus-terusan, ada saatnya dia harus bermain, dia berkumpul dengan keluarganya. Pernah satu hari Rasulullah SAW menegur seorang bapak yang dia nggak pernah mencium anaknya. Kata dia, sebuah hal yang aib kepada kami ya Rasulullah, mencium anak kami. Hal yang gimana? Bukan hal yang baik seorang ayah cium anaknya. Kemudian ditegur oleh Nabi, kamu gak punya rahmat, kata Nabi. Kamu gak punya rahmat. Anak itu perlu kamu cium. Jangan emaknya saja dicium, anaknya juga dicium. Iya, ditegur oleh Nabi, teguran keras oleh Rasulullah, kamu gak punya rahmat. Iya, ini menunjukkan kepada kita, anak itu masa kecilnya perlu dicium, perlu dijaga, perlu bersama orang tuanya. Nanti masukkan pesantren, udah umur SMA masuk ke pesantren. Iya, atau mungkin sudah kelas 3 SMP, sudah mulai dewasa, masukkan ke pesantren. Jangan kecil-kecil dimasukkan ke pesantren. Ketika anak kita pesantrennya jauh dari orang tuanya, pulang setahun sekali, ketemu dengan orang tuanya setahun sekali, disitulah ada kerenggangan antara ayah dengan anak. Ketika terjadi kerenggangan, kita sudah nggak bisa komunikasi ya yang baik dengan mereka. Jadi ngomongnya yang penting-penting aja. Kalau seandainya memang bapaknya pendiam, oke lah. Ini bapaknya masalahnya kalau di luar rumah, Masya Allah, ngomong terus. Pas sudah depan anaknya udah gak ngomong. Ya, jalan dari Denpasar ke Singaraja satu mobil bareng. Kalau dihitung dengan kalimat, cuma 3 kalimat ngomong sama anaknya. Diam terus-menerus. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu untuk diluruskan dalam menjaga anak-anak. Atau anaknya nggak masuk pesantren, saya nggak melarang anak-anak masuk pesantren ya. Jangan salah paham ngomongan saya. Ngomongan saya ada umur anak memang dimasukkan ke pesantren, ada memang umur anak itu yang penting dia itu bersama orang tuanya bisa baca, bisa menulis, udah selesai dulu. Nanti kita pikir pesantren. Ya apalagi pesantrennya super ketat, nggak boleh komunikasi kecuali sebulan sekali sama ibunya, sama ayahnya. Ya kadang ya ayahnya sibuk, ya ibunya selalu telepon, ayahnya nggak pernah ada. Pas ketemu malu-malu. Jangankan anak kita masuk pesantren, antum sering safar.
Safar sana sebulan, safar sini sebulan, anak kecil. Itu pulang kalau dipanggil Abi itu dipanggil Om nanti pas pulang. Abi atau Om dipanggil? Saya dapat cerita, Om dipanggil sama anak. Padahal bapaknya itu. Kemudian, atau si bapaknya terlalu sibuk. Bapaknya terlalu sibuk. Hari Senin sampai Jumat, toib lah kerja ya. Jumat Sabtu, ya naik sepeda. Jumat ini Sabtu naik sepeda, Sabtu depan naik sepeda. Udah dalam 1 bulan itu, dalam 4 bulan ke depan sudah ada rute sepedanya tuh semuanya tuh. Minggu pertama di sini, minggu kedua di sini, minggu ketiga sini, minggu keempat sini. Setiap 1 minggu nggak ada pernah di rumah. Kapan mau jumpa sama anak? Kita nggak terasa loh anak kita yang tadinya masih kecil seperti ini di pangkuan kita. Tiba-tiba sudah 15 tahun. Tiba-tiba sudah masuk SMP. Tiba-tiba sudah masuk SMA. Nah sementara kita sibuk dengan kegiatan kita, gak pernah berkomunikasi dengan anak, disitulah terjadi kerenggangan dalam antara ayah dengan anak. Ya, maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Nabi SAW ketika beliau sakit, ya didatangi oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Fatimah menangis, ya abata, wahai ayahku yang sangat kucintai, begitu banyak beban dalam hidupmu. Kemudian Nabi SAW, beliau candain anak beliau. Beliau bisiki anaknya dengan bisikan. Bisikan yang pertama, Fatimah menangis. Bisikan yang kedua, Fatimah tertawa. Taib, ayah bisik sama anaknya. Pernah tuh bisik-bisik sama anak-anak? Ya kalau anaknya kecil mungkin dibisikin. Lah kalau anaknya sudah umur 18 tahun pernah bisik-bisik enggak? Kakak sini dulu, Abi bisik sini. Pernah enggak? Pernah enggak? Enggak, gimana mau bisik-bisik? Iya, nah ini saya sering mengingatkan teman-teman semuanya. Dari bab apa saja kalau kita berbicara tentang manhaj salaf itu bukan hanya bid'ah-bid'ah saja. Karena orang memahami manhaj salaf itu adalah bid'ah. Anti bid'ah. Ya, manhaj salaf itu bukan hanya begitu-gitu saja pembahasannya. Manhaj salaf bagaimana kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang mengikuti manhaj salaf. Bagaimana kedekatan Nabi dibisik anaknya. Wahai anakku, mulai hari ini ayahmu tidak akan pernah lagi merasa sakit setelah hari ini. Dibisiki anaknya dengan bisikan. Ketawa Fatimah. Kemudian beliau menangis. Menangis dan kemudian beliau tertawa. Setelah meninggal Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah. Atau Aisyah bertanya, ya Fatimah, apa yang dibisiki oleh Nabi SAW sehingga engkau tertawa dan engkau menangis? Kata Fatimah, tadi Rasulullah berbisik, beliau mengatakan beliau akan meninggal sehingga aku menangis. Kemudian Rasulullah berbisik lagi, keluarga Nabi yang paling dekat dengan Nabi akan menyusul Nabi SAW adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, dan kemudian Fatimah tertawa. Syahid yang kita ambil dari kisah ini kedekatan Rasulullah dengan anaknya beliau. Enggak, Ustadz saya sibuk saya. Aduh mas, kalau kita cerita sibuk, Nabi sibuk, sesibuk apa dengan sibuknya kita? Kira-kira kesibukan Nabi dengan sibuk kita siapa yang lebih sibuk? Nabi istrinya 9 loh. Kita istri 1 aja gak sempat ngobrol sama anak, gimana coba? 9 istrinya Nabi. Iya, tugasnya beliau bukan hanya ngurusin istri yang 9 tadi. Tugasnya beliau mengurusi umat. Tetapi ada waktu beliau bercanda dengan anaknya. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Ya, datang Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Hafsah pada waktu itu menangis. Memikirkan ayahnya, dia panggil ayahnya dengan panggilan kecintaan. Iya. Kemudian Umar bin Khattab mengingatkan anaknya, wahai putriku, wahai anakku, tidakkah engkau mendengar Rasulullah mengatakan demikian dan demikian? Inti ingin saya sampaikan, ada komunikasi. Iya, ketika anak itu sudah berumur 15 tahun, 16 tahun, akan banyak hal yang akan dia lihat, akan banyak hal yang akan dia ketahui. Sehingga dia butuh pegangan orang yang bisa dia jadikan sebagai idolanya. Lah kalau seandainya dia jarang berkomunikasi dengan ayah, akhirnya dia curhatnya dengan teman yang mungkin pecandu narkoba.
ya atau temannya yang nakal, ya dia arahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, maka ayah selain mereka menafkahi anak dan istrinya, juga dia harus memberikan waktu yang berharga untuk anak-anaknya.